apa jenenge wesi aji kan sing eh, mromosekno nang. Situs pertirtaan kuno di Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang telah banyak ditulis, baik dari sisi sejarah maupun proses ekskavasinya. Meski begitu, hingga kini situs Sumberbeji masih misterius. Utamanya pada sisi sejarahnya. Belum ada kesimpulan yang memastikan situs petirtaan dibangun oleh siapa dan pada masa apa. Dengan ukuran 17x 20 meter itu, petirtaan Sumberbeji hanya memiliki selisih sedikit dibandingkan dengan Candi Tikus yang memiliki ukuran 20x 20 meter. Candi Tikus di Trowulan, Mojokerto yang juga merupakan situs kuno berkonsep petirtaan. Pada kegiatan ekskavasi terdahulu yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jatim, arkeolog BPCB Jatim, menduga situs ini dibangun pada masa Kadiri dan dipergunakan hingga masa Kerajaan Majapahit abad 14 Masehi. Hal ini didasari sejumlah temuan lepas seperti tembikar, porselin, dan uang kepeng yang ditemukan di sekitar lokasi yang berasal dari dinasti Song, abad 11 Masehi, hingga tembikar yang berasal dari dinasti Yuan, abad 14 Masehi, maupun dari bentuk bata. Bentuk-bentuk jaladwara, pancuran air, hingga adanya arca Garuda, Garudea, yang menempel di salah satu dinding petirtaan. Situs Sumberbeji pernah mengalami pemugaran pada masa lalu. Hal ini karena bentuk jaladwara-jaladwara yang ditemukan di lokasi tidak seragam. Sulitnya menyimpulkan secara pasti situs Sumberbeji dibangun oleh siapa dan pada masa apa juga karena tidak ada catatan kuno baik dari prasasti maupun tulisan kuno dari Kitab Negara Kertagama yang mencatat tentang situs ini. Kitab Negara Kertagama merupakan sarana yang lazim digunakan untuk mencari hal ihwal tentang sejarah pada masa Hayam Wuruk mengingat. Negara Kertagama disusun oleh MPU Prapanca pada sekitar tahun 1365. Kitab ini menulis tentang kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Situs Sumberbeji, dia dari masa apa? Pertama, tidak ada data tertulis yang menyebutkan, menyinggung, atau bisa dikaitkan dengan petirtaan Sumberbeji. Kalau dari data arkeologisnya, pada ekskavasi pertama, kedua, dan ketiga, sehingga sebelum-sebelumnya, saya menafsirkan dari masa Kadiri hingga Majapahit. Situs Sumberbeji tidak pernah disebut pernah disinggahi Raja Hayam dalam Kitab Negara Kertagama ketika Raja Besar Majapahit itu berkunjung ke arah barat. Ini sesuatu hal yang aneh. Mengingat petirtaan Sumberbeji secara ukuran lebih luas, lebih raya dari situs Berumbung, Kediri. Ini sekelas Candi Tikus, ulas Wicaksono. Tidak disebutkannya situs Sumberbeji sebagai tempat yang pernah dikunjungi Hayam Wuruk ketika berkunjung ke arah barat menjadi pertanyaan besar bagi arkeolog BPCB Jatim ini. Dia kemudian mengingatkan kembali pada kegiatan ekskavasi tahap terdahulu di situs ini. Saat itu, data stratigrafi tanah di situs Sumberbeji diketahui, situs ini terpendam oleh lapisan pasir dengan isian kerikil kerakal. Kondisi stratigrafi tanah situs Sumberbeji sama seperti yang kita jumpai di situs Sugihwaras, Ngoro, dan Kedaton, Bulurejo, Diwek. Dan juga dengan temuan yang ada di Jerukwangi, perbatasan Jombang Kediri. Terus iki mulai dibuka itu pirang tahun? Ya wis. Kok anaknya ora tau suwe asline. Iki oleh bantuan kok Jombang terus sampai di Jakarta Mbak. Masalahnya kan paguyuban teko Malang itu apa jenenge wesi aji kan sing mromosekno nang negara. Bahwa ini kan ono iku warisan nenek moyang kita. Dan di daerah Jombang juga banyak kantong-kantong pasir yang merupakan proses vulkanis. Baik erupsi Langus maupun dibawa oleh sungai.
Di area-area tersebut yang juga merupakan aliran Kali Konto, pernah terjadi erupsi gunung berapi yang terjadi sekitar tahun 1300-an atau abad ke-14 Masehi. Nah, bila demikian maka, ketika Prapanca ketika menuliskan Negara Kertagama yang bisa kita duga dia mulai menulis tahun 1350, saat di pupuh-pupuh awal dia menceritakan kematian Gayatri, 1350 Masehi, dan Prapanca menyelesaikan Negara Kertagama pada tahun 1365. Nah, kemungkinan besar, sumber Beji sudah terpendam karena bencana alam sebelum 1350, beber dia lagi. Kemungkinan situs sumber Beji terpendam erupsi gunung berapi juga terjadi pada sejumlah situs yang ada di Jombang seperti halnya situs-situs yang ada di Sugihwaras maupun Bulurejo maupun situs yang ada di Kediri. Hal inilah menurut hipotesa arkeolog BPCB Jatim ini. Mengapa kemudian Raja Hayam Wuruk tidak mengunjungi situs sumber Beji dan situs-situs lain yang bernasib sama dengan situs sumber Beji Jombang? Pada Negara Kertagama dituliskan Hayam Wuruk ketika ke arah barat, ke arah Blitar, baik pulang dan pergi, tidak disebutkan mengunjungi sumber Beji. Hanya menyebutkan Surabana, Candi Surawana, habis itu langsung dia sampai. Dengan begitu kita bisa duga beberapa situs yang ada antara Trowulan dengan Candi Surawana sudah tertimbun bencana alam sebelum 1350. Hipotesa yang lebih lebar juga muncul tentang situs sumber Beji ini, yakni, adanya dugaan keterkaitan situs sumber Beji dengan lokasi temuan benda-benda kuno di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro dan Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Sugihwaras dan Bulurejo berada di utara sumber Beji berjarak sekitar 4 km. BPCB Jatim menduga situs sumber Beji merupakan situs yang tidak berdiri sendiri. Layaknya sebuah kompleks keraton yang lengkap, petirtaan sumber Beji diduga merupakan petirtaan dari kompleks kedaton. Nah, apakah posisi keraton atau kedaton yang dimaksud itu merupakan lokasi Sugihwaras dan Bulurejo yang pada tulisan di media ini sebelumnya, di lokasi tersebut pernah ditemukan bata-bata kuno, ukel, hingga tameng oleh penambang pasir. Tentunya hal tersebut masih perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi. Apakah demikian? Situs sumber Beji merupakan kawasan istana yang ada di Jombang yang kemudian berasosiasi dengan situs Sugihwaras yang merupakan kawasan pemukiman. Tipikalnya hampir sama di Trowulan, hanya saja di Jombang ini dia tertimbun alam cukup dalam.